Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1388 Anjing saling berkelahi. Kenapa kau memukulku? Bu, dia memukulku. Lihat. Kang Santang berkata dengan panik di wajahnya. Memukulmu. Aku sangat ingin membunuhmu. Kekesalan Thomaskin membuatnya ingin menamparnya lagi. Mengapa kamu begitu murahan? Orang itu sudah mencampakkanmu, tidak menginginkanmu, memeras uangmu, menipu rumahmu, dan kamu masih membantunya bicara. Apakah kamu tidak cukup menyedihkan? Kamu pikir kamu begitu mulia? Demi cinta, bisakah kamu meninggalkan segalanya? Persetan, aku bunuh kamu. Thomaskin menamparkan Kang Santang sampai giginya berserak di lantai. Ayahmu terbaring di rumah sakit sekarang, tidak sadarkan diri. Meskipun sudah melewati masa kritis, tapi tubuhnya semakin buruk. Karena apa? Bukankah itu semua karena kekesalannya olehmu? Kamu mengatakan dia kasihan, mengapa tidak mengasihani ayahmu? Thomaskin bersuara tegas, memelototi Kang Santang. Ayahmu telah bekerja keras selama hidupnya, bahkan enggan membeli baju baru, supaya menghemat uang untuk membelikanmu rumah, supaya kamu dapat lebih daripada orang lain, supaya kamu bisa punya tempat di masyarakat dan dapat berdiri kokoh, 30 tahun bagai satu hari, berusaha keras untukmu. Apakah tidak kasihan dia? Apakah hati nuranimu sudah dimakan oleh anjing? Sekarang kamu bilang bahwa wanita ini sangat kasihan. Apakah ayahmu lebih layak jadi budak untukmu? Tatapan Thomaskin penuh dengan penghinaan dan kebencian yang sangat dalam. Kang Santang ini benar-benar tak tertolong. Sekarang dia masih membela wanita jalang ini. Lah bahkan lebih murahan dari Johanna Yu. Tatapan Kang Santang rumit. Melihat wajah Johanna Yu yang berdarah akibat bersujud. Hatinya sangat tertekan. Namun ornelan pahit Thomaskin juga membuat hatinya berubah, seperti tersadar sejenak. Apakah kamu bodoh? Wanita itu sudah memperlakukanmu seperti apa, dan kamu masih memikirkannya? Bukankah seharusnya kamu memikirkan kondisi ayahmu saat ini? Dia masih terbaring di rumah sakit, ia pasti khawatir karena masalahmu ini. Bukankah seharusnya kamu memberi penjelasan pada orang tuamu? Kenapa kamu tidak memberitahu dia apa yang akan kamu lakukan? Benar-benar tak tertolong lagi, seperti seekor anjing yang makan kotoran. Dua Vivin terlalu marah, dan dua tamparan dari Thomaskin membangunkan Kang Santang, dan wajahnya penuh rasa malu. Kamu bajingan, kamu telah menghancurkan hatiku dan ayahmu. Sampai kapan kamu masih saja membela bedebah ini? Biar kubunuh saja kau dasar bodoh. Ying Nasun menangis dan berkata, sambil memberi pukulan habis-habisan pada Kang Santang. Ernie Tang terlihat menghela nafas, Kang Santang ini masih saja sangat mengecewakan sampai saat ini, dan dia masih membela Johanna Yu. Apakah kamu sudah tergila-gila akan cinta? Bodoh, tak berperasaan, pengorbanan orang tuamu telah kau sia-siakan. Vivin menjadi lebih kesal saat dia berbicara. Sekarang katakan padaku, kembalikan uangnya atau tidak? Kembalikan rumahnya atau tidak? Thomaskin memandang Johanna Yu dan berkata, baik, aku kembalikan, aku akan kembalikan sekarang juga. Johanna Yu menangis dan berkata, kedua matanya sudah bengkak dan darahnya terus mengalir. Lalu tunggu apa lagi, cepatlah. Setelah Thomaskin selesai berbicara, dia mencabut jarum perak dari Johanna Yu, dan Johanna Yu dengan cepat mentransfer semua uang tersebut ke Kang Santang. Besok aku akan pergi untuk mentransfer kepemilikan rumah padamu, tolong, biarkan aku pergi. Johanna Yu berkata dengan menggigil, wajahnya penuh ketakutan, dia sama sekali tidak berani menatap mata Thomaskin, orang ini seperti hantu. Oke, baiklah kalau begitu. Thomaskin berkata, Johanna Yu benar-benar takut dengan Thomaskin sekarang, bahkan jika dia punya keberanian seperti macan, dia juga tidak berani menyinggung Thomaskin lagi.
Thomas Kin dan lainnya pergi, dan perasaan semua orang seperti bercampur aduk. Saat ini, hanya terdengar teriakan menakutkan dari belakang. Kaburlah saja kamu, dasar jalang, aku akan membunuhmu. Stephen Hao meninju dan menendang. Sekarang Johanna Yu tidak punya uang, dan telah meninggalkan dirinya sendiri. Stephen Hao tak berdaya, tekanan dari Thomas Kin semua ditujukan pada Johanna Yu, dan Johanna Yu pun dipukul habis-habisan. Anjing berkelahi, apa bagusnya untuk dilihat? Sekarang bukankah sebaiknya kau pergi mengaku dan memberi penjelasan pada ayahmu? Thomas Kin berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum sakit, Wan Tontang penuh dengan kesesakan, tapi kali ini, hatinya akhirnya bisa lega. Kang Santang telah mengambil kembali rumah dan uang, dan juga memutuskan hubungan dengan wanita itu. Ini adalah penyesalan terakhir di hati Kang Santang. Sekian lama tidak terlalu suka dengan Johanna Yu, dan pada akhirnya Kang Santang yang tidak mendengarkan perkataannya itu tetap tersandung dan menyebabkannya sangat kesal sampai masuk rumah sakit. Lah bersusah payah selama hidupnya. Wan Tontang sangat berharap pada putranya, tetapi hasil akhirnya membuatnya sangat kecewa pada Kang Santang. Ayah, maafkan aku tahu aku salah. Kang Santang berbisik di depan ranjang Wan Tontang. Sekarang uang dan rumahnya sudah kembali. Mulai hari ini, aku pasti akan menjadi orang yang baik. Wan Tontang tetap diam. Anak pemberontak Kang Santang, murni semua karena dimanja oleh Ying Nasun. Ini adalah tanggung jawabnya sendiri untuk punya anak seperti ini. Tidak, untungnya Thomas Kin ada di sini. Kali ini sangat berterima kasih pada Thomas, paman kedua sangat berterima kasih. Sambil berkata, Wan Tontang hendak bangun untuk berterima kasih kepada Thomas Kin. Thomas Kin mengayunkan tangannya dengan cepat dan menahan paman keduanya. Semua adalah keluarga, paman kedua tidak perlu sungkan. Thomas Kin tersenyum. Satu keluarga. Ada sebuah kehangatan mengalir di hati Wan Tontang. Ini adalah kerabat sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika sedang terpuruk, keluarga akan memberi uluran tangan dan tidak akan menertawaimu. Namun pada awalnya keduanya mencibir Thomas Kin. Untungnya Thomas Kin mengabaikan yang sebelumnya. Sebaliknya, kali ini kalau tidak ada Thomas Kin, mungkin anak yang tidak berbakti ini akan benar-benar masuk penjara. Thomas Kin sangat hebat, semua ini berkat Dr. Kin. Jika bukan karena Dr. Kin yang mengajar dengan baik, Thomas Kin tidak akan sehebat ini. Thomas Kin, kamu harus belajar dari Dr. Kin ke depannya, jangan hanya belajar sedikit lalu berlagak benar. Kalau bukan karena Dr. Kin, kamu pasti akan jatuh malam ini. Vivin berkata dengan serius. Seni jarum perak dan pencapaian medismu semuanya berkat Dr. Kin. Kamu tidak boleh seperti kacang lupa pada kulitnya. Ernie Tang mengetahui bahwa Vivin memiliki rasa sayang yang dalam kepada Dr. Kin, namun anak ini kenapa bawa-bawa nama Dr. Kin, sampai dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku tahu, yang kamu katakan semua benar, aku akan belajar dari Dr. Kin. Thomas Kin berkata sambil tersenyum. Meskipun Wan Tontang tidak pandai berbicara, dia tahu bagaimana bersyukur dan tahu bahwa siapa yang orang baik. Thomas Kin adalah keponakannya dan tidak banyak bicara pada dirinya, tetapi bagaimanapun juga, darah lebih kental daripada air, dan dia sangat membantu pada saat-saat kritis. Tanpa dia, bahkan Ernie Tang pun tidak sanggup apa-apa. Masih tidak berterima kasih pada Thomas, jika tidak ada dia, kurasa kamu harus duduk di penjara. Wan Tontang berkata dengan dingin. Berlutut. Kang Santang sangat ketakutan lalu dia berlutut dengan cepat. Terima kasih, Thomas, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika tidak, aku pasti akan masuk penjara. Lain kali, selama kamu membutuhkan bantuan, aku, Kang Santang pasti tidak akan menolak untuk membantu. Thomas Kin mengangguk. Sudah, semua adalah keluarga, tidak usah sungkan, hehehe,
Kali ini anggap saja kebahagiaan semua orang. Ying Sun tersenyum dan berkata bahwa Johanna Yu yang tidak sopan padanya akhirnya telah meninggalkan putranya. Kali ini dia bisa bernapas lega. Ya, kakak kedua, kamu baik-baiklah merawat penyakitmu. Ketika kamu sudah membaik, mari kita kumpul lagi bersama. Ernie Tang berkata sambil tersenyum. Wanton Tang tersenyum dan mengangguk, dan segera menatap Ying Sun. Bagaimana dengan uangnya? Uang apa? Ying Sun berpura-pura bingung. Uang yang dipinjamkan Ernie kepada kita, kata Wanton Tang. Bukankah itu sudah dipakai untuk melunasi cicilan rumah? Ying Sun berbisik. Apakah kamu membutuhkan begitu banyak uang untuk membayar cicilan rumah? Kembalikan semua uang itu kepada Ernie, cepat, dan tidak boleh kurang sepeser pun. Wanton Tang berkata dengan tegas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.